Mbah ngajari awake dhewe apa biyen? Uhud, innal uhuda jabalun yuhibbuna wa nuhibbuk. Tapi aku akhir putuku iki, arek maiyah iki putuku. Jane aku pengen nangis sih. No, di dalam satu cahaya pasti ada hikmah cahaya-cahaya yang lain yang ikut besar. Nah, jadi tidak semua cahaya itu juga kemudian menimbulkan keselamatan atau kebaikan. Ya, pasti semua berawal dari keraguan atau kegelapan. Saya tanya kepada Mbah, setiap jenengan pasca acara dan pas jenengan dungo, pas jenengan salim, wajah-wajah arek-arek cek ngene Mbah. Ya sapa menahin lah arek nom-noman penerus dhewe kabeh. Aku iso nemu ndonga. Ngeler sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih kepada Allah dan apa yang ada di langit dan bumi. Saya tidak akan tidak menyetujui apalagi meragukan semua jawaban tadi itu kan, itu semua saya anggap ilmu, saya anggap pasti itu betul. Pasti itu betul. Terlepas dari ini adab sopan santun cegak ngelarin, tapi itu bagi saya ilmu sama adab harus selaras, sehingga saya sangat anggap itu memantul ke diri saya, memantul masuk jawabannya sampai iku mau wes filsafate mulai apa mau ya kesadaran mulai wah siku wis kelas apa wis dhuwur aku gak ngerti, tapi saya sangat sepakat, saya sangat setuju. Pada hari nanti monggo semua memiliki persepsi masing-masing berangkat dari kesadarannya masing-masing. Tapi saya cuma ingin berbagi tentang sesuatu. Tadi saya bilang 3 hal tadi itu. Kalau istilah dia atau sirat tadi oleh Allah di Quran disebut sampai kurang lebih 30 sampai 34 kali. Kalau nur 35 sampai 37 kali itu disebut. Jadi sama-sama pentingnya di dalam mengajari kita tentang simbol-simbol hidup. Lek sirat sama dia itu lek disimbolno kayak di alam semesta ini yang kita lihat itu podo ambek matahari, Syam, podo ambek lampu ini sokle, podo ambek ngono. Dalam artian apa? Berarti itu cahaya yang memancar untuk menerangi sekeliling. Tapi lek nur itu pantulan. Simbolnya bulan. Bulan tidak tokok cahaya dewi, itu pantulan dari cahaya matahari atau efek dari galaksi yang lain. Itu bulan. Tapi itu juga harus kita pahami maksudnya apa Gusti Allah wong podo-podo cahaya kok dibeda-beda no. Gak mungkin ujuk-ujuk Gusti Allah ngekei ngono iku mesti ana hikmahnya, ana ilmu nih, ana pengetahuan. Iku padha ambek berarti kalau sirat sama dia atau jauh itu cocoknya dari luar ke kita. Tapi lek manusia itu bukan dia, bukan sirat, tapi nur. Nur itu bias memantul dari sana, kemudian di sini kita olah pakai alat yang namanya akal sama hati, kemudian kita pantulkan lagi. Mulanya itu sono istilah dekat-dekatlah dengan ulama supaya hidupmu berkah. Berkah itu kan cahaya. Dekat-dekatlah dengan teman yang baik, jangan teman yang tidak jujur, teman yang suka bohong, tapi teman yang betul-betul setia, yang baik, yang mengajak kebaikan, itu kan cahaya. Tapi itu kan tidak semua manusia seperti itu, kecuali manusia yang tadi itu, yang dibaca oleh Yai Salikin tadi itu, ayat Isra, Al-Isra, ya tadi apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kan dhek sing Yai iso maca ayat aku gak iso. Diperjalankan. Kudu mengalami diperjalankan. Supaya kita mengalami diperjalankan, kudu paham. Tidak mungkin kita tiba-tiba memiliki cahaya. Pasti semua berawal dari keraguan atau kegelapan. Kemudian kalau akal dan hati kita fungsikan untuk menggerakkan diri kita, maka kita akan melangkah berjalan menuju
ilan nur, menuju ke cahaya. Mulai tadi, apa sih yang menghalangi cahaya? Ego. Lek disimpulkan ning logika setiap hari kejadian kita apa? Apa, Bang? Ayo, sehingga kemudian cahaya terhalang. Sama cahaya. Lek gak percaya sampean ambek iki kanca sampean numpak sepeda kok kene, iki kok kene, padha lampune nyala, padha munggahi kabeh. Terhalang apa tidak? Padha-padha cahaya. Jadi tidak semua cahaya itu juga kemudian menimbulkan keselamatan atau kebaikan. Gitu ya. Begitu juga dengan cahaya yang kita pancarkan, kita olah. Karena nur itu mengandung paling tidak 3 atau 4 hikmah. Satu, dia mengandung pengetahuan, mengandung ilmu pengetahuan, mengandung pengalaman, mengandung kewaspadaan, mengandung kebijaksanaan. Kedua, nur itu mengandung hakikat hidup tentang petunjuk-petunjuk Allah. Petunjuk-petunjuk Allah, itu nur. Yang ketiga, itu samawi atau agama. Yang keempat, itu bisa berupa Rasulullah yang membawa kebaikan atau membawa wujud. Atas manuwun ngapunten nggih. Nggih. Ngasurin Pak, mugi tambah sehat, kita doakan semoga terus sehat nggih, Pak. Itu. Jadi maksud saya gini, teman. Ayo kita kerucutkan menjadi bati cahaya itu manusia itu ya. Manusia. Manusia itu kok manusia itu sing paling gede, sing paling utama awake dhewe bukan kita loh ya. Ya tetap Muhammad. Awake dhewe mau dikei cuwilan-cuwilan itu ya, cuwilan-cuwilan. Cuman gini, karena kita yang berjalan, ayo digoleki. Apakah betul kita mengalami sesuatu, kemudian kita menjadi bijaksana, tapi kemudian itu kita pendam sendiri, tidak kita nyalakan. Misalnya aku paham lek apa jenenge kadang-kadang duwe akeh ku yo aku tak nyeluk Cak Amin tak tatil tuku sego bebek. Engko yo gayahe aku sing natil tapi yo engko Cak Amin dhewe sing bayar. Kalau itu kita tidak memiliki itu, berarti kita tidak pernah menyalakan itu. Koyo-koyo cahaya itu kita pek dewi. Aku wis paham tentang oleh iki halal, iki haram, iki riba, iki anu. Aku wis paham tentang ayat iki. Aku paham tentang keesaan Tuhan. Aku paham tentang keagungan Tuhan. Aku paham tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Aku paham semua. Tapi itu kemudian hanya menjadi milik kita. Maka cahaya itu ada apa padam? Padam. Artinya secara sederhana, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun manfaat yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekecil apapun, maka itulah cahaya yang kita pantulkan. Ojo mau ngenteni ya matahari tekok njaba nang menerangi dhewe, tapi dia kan tidak bisa melakukan apa-apa ya semono niku tok. Tapi lek manusia bisa. Terserah dhewe mau memancarkan kemana, ngono ya. Manusia karena manusia wis didadekno khalifah. Manusia dijadikan khalifah. Nah itu, maka di dalam hidup kita sampai misalnya tadi disebutkan ojo sampai salah lek nang arek cilik cek membawa cahaya kebaikan yo sing apik. Syukur-syukur oleh bujuk tapi ojo sampai kebablasan kenemenen ngono. Nggo sampean nggawa pacar bali rangkul-rangkulan terus ana adik sampean, "Ya iku Cak iku sapa, Cak?" Konco. Terus apa maneh langsung utawa kok jawab, "Iki pacar." Wah. Arek cilik semene nggawa koncone nek bali ya ngene pisan. Wis jare cacakku iki pacarku. Iling ngene ngono. Maksudnya iku jujur dia pacarku. Cahaya. Tapi salah dalam penempatannya akhirnya menjadi gelap. Nah, kita banyak mengalami di dalam kehidupan itu cahaya yang sudah kita nyalakan, cahaya yang sudah kita himpun, cahaya yang sudah kita perjalankan, padam sendiri. Padam.
Nah, kita jangan terjebak itu. Soal apa itu, pasti masing-masing memiliki peristiwanya masing-masing. Pasti masing-masing memiliki kejadiannya masing-masing, entah itu dengan ibu, dengan bapak, dengan kakak, dengan adik, atau dengan istri, atau dengan suami. Terserah. Soal nyebut tadi itu gue mesti awet betul kok. Aku nyelang apa jenenge sentolope. Jokono sentolop. Sing dibutuhno duduk sentolope. Apa nih? Cahaya. Lu jangan nyelang sentolop. Kudune lek bener temenan aku nyelang cahaya sentolope. Kudune lek bener tapi kan gak matuk. Ndek secara bahasa gak matuk. Aku nyelang sentolop. Iku kok kayak mewakili. Tapi kadang-kadang awake dhewe kesalahpahamannya banyak hal tentang hal itu. Nah, ayo itu dikit sedikit kita kuliti. Tidak banyak, sebab apa namanya Isra mangopo awali Subhanalladzi bi asra bi ya asra bi abdihi lailam minal masjidil dan seterusnya minal masjidil aqsa. Kuncinya kan diperjalankan ya tadi kata ya Solikin diperjalankan. Kenapa kok malam? Kenapa kok malam? Karena malam itu adalah waktu yang paling tepat kita menemukan kegelapan, kita menemukan keheningan, kita menemukan kemenepan. Nek awan gak mungkin wis sibuk dolen rono nyambut gawe rono, guyon nang kono, gelut nang kono. Nek bengi kalau kita ingin beranjak dari minal dzulumati ila nur, dari kegelapan menuju, ayo gelek-gelek, bukan terus melaku, bengi terus melaku ngubungi ngene kok. Ya iso wae. Cuman sing paling utama di situ adalah hati yang menep. Maksudnya diperjalankan di malam hari itu hati yang menep, hati yang tenang, hati yang sunyi. Kemudian yang diingat oleh apa? Di situ kita akan diuji oleh hati kita, oleh pikiran kita. Apa sih yang paling diingat pas meneng? Waduh, rokokku entek. Waduh, HP-ku gak ono pulsa rek. Waduh, gak iso TikTokan rek. Atau waduh dosaku akeh rek. Waduh, aku gak tahu eling Gusti Allah. Itu namanya diperjalankan. Kita diperjalankan apa tidak? Maksudnya di situ. Kalau kita diperjalankan menuju ingat tentang diri kita yang banyak salah, ingat tentang segala macam, wilinge Isra Mi'raj dipikir kemudian perintah Gusti Allah tentang sholat gitu toh. Tokok 100 dinyang 50 kemudian sholat. Terus mandek di kono tok. Mosok Gusti Allah Kanjeng Nabi ado-ado nang Gusti Allah mek ngomongno sholat. Mosok gak ngopi-ngopi bareng. Masa gak ngomong-ngomong tentang apa-apa ya mesti. Kalau sholat hanya sekedar untuk sholat, pokoknya sepenting 5 waktu, pokoknya mencoba khusyuk, gak ada artinya sholat. Gak ada artinya istilah perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi nek sampean dino iki sangu duit mek 10.000 terus sampean sembayang temenan, terus menit tiba-tiba sangu sampean mundak 15.000, itu juga karena sholat. Hikmah sholat itu akeh. Oh gak mau sekedar mandek di sholat, tapi yang menjamin segala macamnya, rezeki kita, keberuntungan kita, keselamatan kita dan semuanya itu. Nah itu berlapis-lapis cahaya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nuru kamiskatin fiha min berlapis-lapis. Oh gak mung sing sesuai dengan yang kita lihat segede itu. Ada banyak rahasia. Lek gak ngono gak mungkin ada ayat An-Nur ayat 35 sing Allah berlapis-lapis cahaya, berlapis-lapis pelita tadi itu. Mesti ono di dalam satu cahaya pasti ada hikmah cahaya-cahaya yang lain yang ikut bersatu. Nah, itu. Jadi saya membetulkan semua tadi itu. Jawaban respon itu ilmu bagi saya. Aku gak mungkin duwe pikiran terus jawab ngono mah gak duwe. Jadi ilmu saya, terima kasih. Tapi kemudian juga saya mengingatkan lagi, jangan terjebak pada kemilau cahaya.
Jangan terjebak pada kemilau cahaya. Kaya awake dhewe lek wis mimpi tentang cahaya, wis mimpi basah. Awake dhewe kok wis bahagia, belum tentu. Belum tentu. Cahaya itu kadang-kadang itu ujian Gusti Allah dibayukno maneh. Yang penting adalah Anda memegang nilai cahaya itu, kemudian mencoba untuk mengkhalifai cahaya itu sampai kemudian Anda bisa menyalakan pelita untuk dinikmati cahayanya oleh sekeliling Anda. Itu baru namanya kita memahami tentang cahaya. Ngaten sementara ya. Boleh menambah dikit dan aku rada muncul nakalku titik gara-gara Ramadan mau. Iki jangan-jangan kalau ngomong lugur ning jeding ketemu cahaya kakak ndengkek paling. Jadi sedikit lagi mengingatkan mengenai apa yang pernah disampaikan Mbah dalam puisi, dalam album-album bersama Pak D Kiai Kanjeng. Itu ada album Menyorong Rembulan tentang Allah. Di situ Mbah menyampaikan tentang lambang matahari, bulan dan bumi, menyorong rembulan. Matahari lambang Tuhan, lambang Allah, bulan lambang dari para nabi dan rasul dan para kekasihnya, ulama dan macam-macam, dan bumi adalah kita sebagai manusia yang ditugasi Allah sebagai khalifah. Di mana tadi Lekha menyampaikan tentang yang menghalangi cahaya. Jadi cahaya itu ke Allah gara-gara tidak dipantulkan oleh rembulan kepada bumi, akhirnya menjadi kegelapan-kegelapan. Termasuk dalam, kalau waktu itu di reformasi, waktu itu kan masa reformasi ya, album itu. Jadi wis diamanai misalnya di dalam negara wakil rakyat, buruh-buruh rakyat iki, Mbah selalu menyampaikan selalu menghalangi cahaya-cahaya Allah adalah dalam bentuk kebijakan nih, perilaku nih, semuanya adalah dalam rangka menutupi cahaya itu untuk sampai menjadi kemanfaatan. Yang sedikit saya pahami, kalau Mbah pernah nulis itu di Sutrun Gugat, diulang lagi, dirilis lagi di Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai tentang anak manusia, anak insan, anak Abdullah, anak Khalifatullah. Jadi di situ dikisahkan tentang seorang kiai, di sang kiai juga ada. Jadi dikisahkan seorang yai wis top luar biasa torikoe, terus dek yang sosialnya luar biasa kepada kemanfaatan cahaya sosialnya di masyarakat. Suatu saat di tengah dia kerja bakti, diceritakan di Selilit waktu itu tentang kisah semut itu, tiba-tiba ada semut iki wasi-wasi panggilan asar, iki duhur wis kate entek, wis menjelang asar. Terus tiba-tiba wis langsung ingat, iki waya asar aku tak sholat sih. Setelah saking sibuk asik kerja bakti mbok dandan ning lingkungan waktu itu, di situ ditulis. Terus melihat pas di sumur zaman itu tidak pakai sanyu kayak sekarang rek. Yo leding desa itu sih tetap pakai apa namanya? Timbo yo, timbo lek ngono. Apa jenenge? Kerean ya wis tutuk gula kerean toh. Nah, itu jadi di tengah ngerek iki mau ning sumur iku mung ketok semut terus gede ngono. Semut rang-rang ta apa iku. Iki lek ndak tak selametno semut iki mau mati. Tapi aku duwe kewajiban sholat setor dalam tanda petik setornya Allah. Duhurku mau kari titik kari pirang menit menuju asar. Iki piye? Akhirnya diputuskan sama beliau menolong semut dan terlewatlah waktu duhur. Itu diceritakan di buku itu. Insya Allah diselesaikan ya, saya ingat. Akhirnya Simbah menyimpulkan, ndak ngomong kesimpulan ini salah, bener, sampai tutup sing kasar itu kafir dan lain-lain, ndak. Di situ betapa kita diajak berpikir oleh Simbah tentang yang saya pahami itu sebagian dari cahaya tadi. Lek aku iki menungso, wis tak gawe egoku, anak insan, aku menungso, lak bongko babano semut wae. Lek anak Abdullah, aku sebagai hamba Allah,
aku tak ngutamakno pahalaku wae, pahala pribadiku. Tak utamakno pahala pribadiku karena kudu duhuran terus dosaku engko sakmene wis dihitung. Jadi dalam tanda petik rodok kapitalis lah. Untung rugi, pahala dan ancaman ya neraka nih. Yang ketiga tadi wis tak selametno wis. Ya Allah, untuk hitungan kok wis manut jenengan nanti di akhir di yaumul kiamah. Dihisab nanti terserah jenengan wis kula pasrah. Yang penting saya sebagai jenengan tunjuk sebagai anak khalifatullah, saya sebagai pemimpin dari semuanya, yang memimpin semuanya yang kuperintahkan sesuai dengan kehendakmu, tak tolong jenenge semut iki mau. Jadi ada peran itu di mbah itu nulis itu tahun piro ya 90 awal itu loh. Itu sudah dijelaskan tentang implementasi dari cahaya-cahaya Allah. Terus kali menyerong rembulan, anak insan, anak Abdullah, anak Khalifatullah. Dipuncai aku eling mbah pas parah-parah corona. Sholawat Maulidun Nur. Di kapan-kapan yo setel rek ojo lian-lian sekali-kali ya ono sholawat ikulah. Karena saya juga mengalami selama saya segini, saya sedikit pengalaman pribadi saya niteni mbah itu dari beberapa hal, salah satunya saya mbah ngomong tentang wirid apa ya. Misalnya tadi Maulidun Nur. Saya sering barengi Lekham kemana-mana, termasuk ke gunung, ke mana-mana lah wis macam-macam. Aku ndak ado-ado, tetap aku gawe jane corone simbah. Bagian dari tadi anak khalifatullah, nyopo alam. Misalnya contoh kecil aja, misalnya pas kemarin ada erupsi Semeru 3 tahun berturut-turut, terus dulu ikut di Merapi ya. Bagaimana waktu itu ada Mas Abrang, Mas Brotoseno, dan saya ikut waktu itu alhamdulillah. Iku piye mbah ngadepi ngono iku mau. Lek mbah iki egone tinggi, mbah nune egone tinggi, tak ngurus bro. Wis Merapi, Semeru sak sekitar iki dintekno dikeruk, ditambang ndak karu-karuan, ndak bersyukur isine maksiat tok. Ndak ngurus bro, wong kene ya tambah melarat ya. Sing sugih sing dikirimi wasit yang Surabaya dari Suramadu dari gedung-gedung ini ndak ngurus aku. Lek menurut anak insan, anak Abdullah. Terus lah apa aku ngurus jenenge alam iki tak jarno wae, gunung iki tak hibur. Wis tugasnya dhewe. Berarti aku anak Abdullah. Lek aku anak Khalifatullah, gunung iku tak sayanganku kasihku. Mbah ngajari awake dhewe apa piyen? Uhud, innal uhuda jabalun yuhibbuna wa nuhibbuk. Uhud itu gunung sing nyintai awake dhewe dan aku dhek mencintai kita. Dan itu salah Kanjeng Nabi nyebut gunung sing besok ning surga persis sing kowe saiki. Terus dhek rajane gunung. Aku eling Mbah kabeh ngomong iku. Dan akhirnya Mbah digawe innal Merapi jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, innal Semeru. Jadi sing tak alami karo lek sedikit banyak bertahun-tahun lek ngunjungi gunung yo yang Arjuna innal Arjun, karena dia yang menyebarkan, ditugasi Allah menyebarkan kemakmuran, dan kita sebagai khalifah, sebagai manusia, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai bagian noto iku supaya jadi cahaya-cahaya manfaat. Jangan kau halangi cahaya-cahaya tadi yang akan menjadi kegelapan, dikorup, dirusak, macam-macam yang sampai hari ini kita rasakan. Jadi lebih, kalau saya sedikit banyak lebih dari manfaat cahaya-cahaya itu dari apa? Tadi dari kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran saat mampu sesuai kehendak Allah, ide yang melakukan itu ada suatu cahaya yang sangat-sangat indah itu ya Allah. Mbah Nun luar biasa, Mbah Fuad dan Yai Kanjeng Pak D. Apa? Iku ono puisi album Maulidun Nur, iku dahsyat. Gunung Semeru teng Ngajeng waktu erupsi, wong podo melayu kabeh, aku mbek arek-arek Mentari Fajar beberapa orang munggah. Malam itu juga. Kanjeng Semeru itu lek barang waktu itu juga. Terus blebek ini lava di depan pos pengamatan Gunung Sawur ya. Blebek kaya nangis. Lek cara logika menungso ya, cara bodohku ya.
Ya Allah rek, ono arek-arek iki momene ono salami teko Cak Nun, teko Mbah Nun. Aku dijak selawatan ya, padahal aku ikut dunia ngamuk jancuk arek-arek iki. Tapi aku akhir putuku iki, arek mak iya iki putuku. Jane aku pinang sih. Arek mak iki putuku lho. Aku bertahun-tahun, ratusan tahun wong ning kene mek ngeduk tok, nandur tani, ngeduk pasir, njupuk mase sak pitulute isine wis donya ae. Iki ono ngejak aku selawatan ya. Terus ono Mauludin Nur ana jenenge Rasulullah Muhammad Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Siapa yang tidak bangga? Bahasa kita dikasih Allah ya yang kita rasakan adalah umat iya luar biasa dicintai. Lek mungkin rodok GR titik oke lah, mungkin tidak terkenal ning bumi wis ndak umum ndak apa. Lek bahasa mah ndak usum ndak umum. Tapi moga-moga bagian terkenal dari langit. Amin. Itu. Dan saya sangat di mana-mana saya masih ingat Mbah bilang. Dan ono malah ada Kang Mas Lutfi, Cak Lutfi. Mesti lek wis Mbah mari kok swalaman arek-arek iku wis sampai berjam-jam pas ke acara kok mesti arek nom-nom. Iku pirang mulai tahun sing aku melok ya, mulai melok. Mesti akan muncul adik-adik iki wajah tak delok ya Allah wajah-wajah anyar kabeh meneh. Iki fenomena opo iki dungane Mbah iki. Sampai saya tanya kepada Mbah, setiap jenengan pasca acara dan pas jenengan dungo, pas jenengan salim iku wajah-wajah arek-arek ku cek ngene Mbah. Ya sapa menahin lek arek nom-noman penerus ya dhewe kabeh. Aku iso nemu ndonga. Jadi ayo jadi nyuwun yang Allah dadi cahaya sak mampu-mampune. Ya itulah yang sedikit yang bisa apa namanya yang menjadi pemahaman saya yang saya petik dari Sima. Jadi ya meneng-meneng rek reng-reng misalnya saya sekarang di dunia pertanian ya. Mbah wis wakeh aku oleh teko Mbah. Biasa no kabeh karena kata kuncinya bismillahirrahmanirrahim sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih kepada Allah dan apa yang ada di langit dan bumi. Terus innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Le Allah dan malaikat sholawat berarti seluruh makhluk-makhluk ya sak kerikile, sak kacang semuanya bersolawat. Termasuk itu real yang saya rasakan hakul yakinnya dan aku bersyukur pada Simbah Mbah dihadirno iku. Setiap aku nandur apa, setiap aku mupuk apa iku ya wis misale kene ndak pati iso ngaji terus dapuran iki koyo Ramadan ndak iso ngaji ketok iku. Iku anu apa jenenge? Wis gawe MP3 koyo gejati karo saiki. Yasinan deket ning kuburan. Wis yasinan mari. Ya, lek digawe cara apike setiap anu aku kate nyemprot, kate apa namanya? Kate mupuk, kate apa? Ya wis dengan rasa cinta disalami assalamualaikum. Meneng-meneng tak setel wis Mauludun Nur, Sohibu Baiti ban wis sholawat sakmono kae dari Mbah pirang puluh tahun iki dari Pak De Kiai Kanjeng. Yang bisa saya lakukan hanya itu. Lek memahami wis kayak ngene wis aku ngeluh, aku rambutku wis entek. Berarti wis tak mampu aku lek dikongkon penuh dengan cahaya. Jadi itu adik-adik mohon maaf sedikit produk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.